Di Sumatera itu karena tanahnya udah relatif tua, ya kan bahannya juga beda. Biasanya tanahnya tipis. Iya. Kalau Bogor hujan 400-500 mili sebulan, Jakarta banjir. Kalau per hari Jakarta kerendam. Iya, 400 mili dalam sehari itu luar biasa, apalagi dalam seminggu 500-600 mili. Itu kan tanah menyerap tergantung pori-pori tanah. Ya. Kalau di Bogor tanah bisa sampai 1 meter, 1 meter lah, 1 meter sampai 2 meter lah ya. Selama pohon masih hidup, air yang bisa diisi itu paling 30%. Jadi kalau kita hitung Oke, kalau tadi digunakan untuk sifatnya perkebunan, pertanian, apakah perusahaan-perusahaan yang mereka memang punya izin untuk tadi bergerak di bidang perkebunan, mungkin kelapa sawit, itu juga sebenarnya harus memiliki pakar-pakar tanah tadi? Iya, umumnya begitu. Bukan cuma perkebunan, membuka transmigrasi aja dulu biasanya orang tanah dulu yang masuk. Cocok bukan rumah biasanya untuk kalau rumah kan kalau transmigrasi rumah sederhana. Jadi cocok nggak daerah ini kita kembangkan untuk pertanian, ya kan, untuk pertanian apa misalnya dia mau pertanian lahan kering atau lahan basah, biasanya orang tanah dulu yang masuk dulu ya. Harusnya. Apa nih gitu. Iya, dan kemudian tata ruang daerah sekarang ada ya, dulu kan belum ada tata ruang dulu. Tahun 70-an mana ada tata ruang ya kan, bikin-bikin aja. Tetapi belakangan kan ada tata ruang juga pasti ada orang tanahnya. Pembebasan lahan, mau membebaskan lahan juga harus lihat. Bukan cuma bebasin lahan yang nggak tahu siapa punya ya, negara mau ini biasanya ada ahli tanahnya. Itu kan dipilih pasti tempat-tempat, oh ini cocoknya untuk perkebunan, ini untuk perkotaan. Jadi skala besarnya juga direncanakan biasanya ada orang tanah pertaniannya. Ya. Ada pasti ada itu, pasti ada. Dan mengukur dampak ketika tanah itu digunakan untuk suatu hal itu juga oleh pakar tanah itu ya. Harusnya dipikirkan, harusnya sudah termasuk yang dipikirkan. Apakah pemikirannya itu ada dalam tulisan, itu saya nggak tahu. Tetapi seorang perencana itu pasti sudah memikirkan itu, ya kan? Pasti sudah memperhitungkan lah risiko-risiko dan keuntungannya. Jadi pemanfaatan lahan itu tidak serta-merta mengukur tadi ini untung ekonominya apa, tapi tadi mengukur ini tanah ini cocok dibuat apa. Iya, direncanakan dulu. Jadi mulanya negara ya, pada perencanaan negara, ada perencanaan daerah, itu semua harus sinkron itu. Jadi direncanakan itu sebetulnya. Jadi perkebunan mau berapa luas dan sebagainya itu sudah direncanakan sebelumnya. Kita berangkat nih, kita lari ke Sumatera, bencana yang tadi itu kan ada longsor dan banjir, nggak lepas dari pertanahan sebenarnya. Karena kan ada longsor juga. Kalau dari Mas Basuki sendiri, kira-kira dari sisi alamnya sendiri apa yang terjadi di Sumatera Utara ini? Ya, kalau sebetulnya apa yang terjadi di Sumatera ini yang baru-baru ini itu adalah kejadian yang menurut saya kejadian yang luar biasa. Kejadian bukan saja korbannya, artinya jumlah korbannya atau dampaknya luar biasa, tetapi penyebabnya juga beda dengan sebelum-sebelumnya. Beda dari banjir pada umumnya. Ya, beda ya. Kalau kita dengarkan BMKG, info dari BMKG juga sudah diberitakan bahwa telah terjadi hujan yang ekstrim atau sangat ekstrim. Jelas, cuma mungkin masyarakat awam itu kurang begitu dapat menerima kata-kata itu. Karena kan kalau kita lihat besok akan ada hujan ekstrim, ternyata hujannya ya hujan deras saja. Ini bukan sekedar hujan deras, ini sebetulnya tropical cyclone, bahasa mewahnya. Bahasa sederhananya apa Pak? Ya sebetulnya ya kalau kita bilang mungkin lebih saya nggak tahu ya istilah iklim yang ini. Tetapi kalau kita menggunakan istilah yang biasa digunakan di Jepang, typhoon, itu kepala lebih
lebih nempel, topan lah. Iya, kalau di otak saya badai Topan tuh udah pasti yang Ya kan kencang beda. dan Kalau porak-poranda. ekstrim itu kan kita belum tahu ukurannya berapa banyak. Tapi kalau topan pasti kan kita di kepala kita ada angin dan hujan deras. Ya mungkin kalau badai saya nggak berani katakan, tapi topan kayaknya lebih. Saya nggak tahu lah. Mohon maaf nih orang-orang iklim. Menurut saya istilahnya itu harus ada. Ya, jadi kenapa ini hujan yang luar biasa? Kalau kita lihat hujan pada hari maksimumnya, ya saya banyak dapat kiriman dari teman-teman curah hujan yang data curah hujan. Itu memang satu hari itu bisa 300 mili. Tetapi orang cuma ngomongin 300 mili. Begitu juga di koran, hujan 300. Ini awal kejadian banjir ya Pak ya? Iya, pada waktu peaknya hujannya itu hujan di 400 mili. Tetapi kalau kita lihat datanya, hujan itu tidak tiba datang cuma hari itu. Jadi sebelum maksimumnya tentu ada awalannya. Betul. Nah, awalannya itu 2-3 hari sebelumnya sudah 50, 100. Naik. Lah kalau dijumlahin di tempat-tempat tertentu ada yang sampai 800, ada yang sampai 600 mili. Oke. Itu luar biasa loh. Ya, luar biasa. Dalam seminggu atau 4 hari itu 500 mili, 400 mili kan luar biasa. Tapi awam tidak mengerti. Iya, masyarakat kayak kita kan nggak mungkin ukur ngerti. hujan kan? Ya. Nah, sekarang saya kasih gambaran. Bogor ya selalu di buku-buku dikatakan kota hujan. Ya kan? Itu hujan setahun loh, setahun 4.200 mili. Oke, Ya, itu setahun. Ya, itu terbagi 12 bulan. Dan itu tidak dibagi rata, ada musim kering. Jadi pada bulan-bulan basah sekali seperti Februari mungkin bisa 300-400 mili sebulan. Oh, bukan per hari Kak Bukan per Fit. hari ya. Kalau Itu yang Jakarta udah banjir loh. Iya. Kalau Bogor hujan 400-500 mili sebulan, Jakarta banjir. Kalau per hari Jakarta kerendam. Iya, itu bisa bayangin. Jadi Oh, serem banget. 400 mili dalam sehari itu luar biasa. Apalagi dalam seminggu 500-600 mili. Sekarang kan orang selalu katakan, oh tanah nggak bisa menyerap. Memangnya berapa sih kemampuan tanah menyerap? Itu kan tanah menyerap tergantung pori-pori tanah. Ya, kalau di Bogor tanah bisa sampai 1 meter sampai 2 meter lah ya. Satu hari ya? Bukan, tebelnya tanah Tebelnya coklat tanah. itu. Oh, menyerapnya sedang. Oke. Tapi kalau di Sumatera itu karena tanahnya udah relatif tua, ya kan bahannya juga beda. Biasanya tanahnya tipis, nggak sampai 1 meter, paling setengah meter. Apalagi di puncak-puncak bukit, itu paling banter setengah meter. Nah, dari padatan tanah setengah meter, dari tanah itu dimanapun, kan kalau gembur itu berarti ada volume udara ya. Kalau padat masif itu nggak ada volume udara. Nah, secara umum ya tanah yang gembur-gembur itulah kita anggap dah paling 30% volume udaranya. Jadi padat ya, padat dan volume udara. Jadi 30-40% lah Menyerap volume yang bisa. Sebelumnya kan udah ada air kan, nggak Iya, pernah tanah pasti. kering kerontang pohonnya mati. Oke. Ya, selama pohon masih hidup, air yang bisa diisi itu paling 30%. Jadi kalau kita hitung dia setengah meter, 50 cm, sepertiga kan cuma 15 cm. Iya, 15. Berarti maksimum 150 mili air. Sehebat-hebatnya, seutan-utannya, paling banter ya itu. 150. Dia ngisi hari ini, besok kalau dia menguap is oke. Tapi kalau besok hujan lagi, dia Jadi ngalir di menguap. permukaan. Jadi biasanya tanah itu dikatakan cukup hujannya untuk pertumbuhan tanaman itu 150-200 itu cukup Per hari? sebulan. Sebulan. Ya. Jadi kalau hujan 800 mili dalam 4 hari, ya mau nggak mau ngalir. Ya ngalir. Kalau dia ngalir pelan-pelan nggak apa-apa. Tapi kalau miring kan makin cepat. Oke. Itu case ini persoalannya. terbaca di Aceh, Sumut dan Ya coba bayangin ya. sama. Itu karena ini typhoon, kalau ini tofan, itu kan ada pusatnya dan ada buntutnya. Jadi dia itu kayak mata gitu berputar-putar gitu loh. Iya, Kayak Ya, puting beliung nggak beda ya? Ya kayak puting beliung itu gede sekali. Model angkasa kayak Radiusnya kalau dari satelit kelihatan, radiusnya itu 200-300 km. Jadi nggak heran dari Sumatera Barat dia, dan itu nggak diem.
Kalau diam lebih parah lagi. Dia bergerak. Lebih masif ya. Dia bergerak, ya dia bergerak. Semakin dia pelan geraknya, berjalannya, semakin hujannya makin lama. Iya. Jadi itu dia bergerak dalam waktu 1 hari 2 hari kan. Jadi lumayan lah. Tetapi artinya belt itu sedaerah itu 200-300 kilometer dengan per hektar 4.000 kubik kira-kira air yang ditumpahin sehari itu. Ya bayangin, katakanlah itu bukit-bukit kan ngalirnya ke sungai. Iya, harusnya. Tergantung dasnya. Jadi sungai itu akan meluap. Dan ketika meluap dia gesek, dia bawa lumpur-lumpur, semakin kental, semakin dia kuat membawanya. Tapi kalau Batu misalkan apapun kita terangkut. ngelihat curah hujan yang tinggi ini sampai 600 mili per hari itu mungkin Indonesia juga belum terbiasa dengan curah hujan semasif itu, karena kalau misalkan kita lihat dari Belum terbiasa atau belum pernah terjadi nggak sih Pak? Belum pernah terjadi sehingga tidak terbiasa. Iya. Dan ini akan datang Iya. lagi nih. 10 tahun terakhir nanti ke depan, saya kira akan semakin sering.